Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah pendangkalan Sungai Unda di kawasan PKB Klungkung. Pusaran awan mirip puting beliung muncul di dekat Gunung Batur. Pemirsa, jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, aliran Sungai Unda yang melintas di areal Pusat Kebudayaan Bali PKB Klungkung mulai dari kawasan Bendungan Tukadieh Unda hingga ke hilir mengalami pendangkalan di beberapa titik. Kondisi ini diperparah oleh material lumpur kiriman dari wilayah hulu serta tumpukan sampah yang terbawa luapan air saat hujan deras. Pendangkalan yang terjadi membuat aliran sungai tidak lancar dan berpotensi menimbulkan hambatan air. Menjelang puncak musim hujan pada Desember hingga Januari, situasi ini dikhawatirkan dapat memicu luapan air bahkan banjir melewati tanggul tembok pembatas normalisasi di sepanjang aliran Sungai Unda kawasan sekitar PKB. Untuk itu pihak terkait pemerintah mendorong agar dilakukan pengerukan pada titik-titik pendangkalan serta diharapkan segera melakukan penanganan agar aliran sungai kembali normal. Mengingat intensitas hujan diprediksi meningkat dalam beberapa saat, puncaknya bulan Desember hingga Februari. Winate, Bali TV. Pemirsa, pembangunan Gugatan Perdata nomor 655-PDT-G-2025-PN Denpasar terhadap Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP Provinsi Bali. Gugatan tersebut mempertanyakan perbedaan mencolok penetapan nilai tanah yang dinilai tidak mencerminkan harga pasar wajar. Kemudian agenda sidang pemeriksaan setempat berlanjut di lokasi lahan Desa Gunakse, Kabupaten Kelungkung. Acara tersebut dihadiri tim hukum PT Ade Murti dan PT Arsa Buana Manunggal, Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra and Partner. Hakim Ketua Pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Semarapura Kelungkung, Melbi Nurrahman, kuasa hukum KJPP Chandra Kasih atau tergugat, I Gusti Agung Dian Hendrawan dan Yudik Purwanto. Tim kuasa hukum terpenting di sini adalah kita memperjuangkan bagaimana amanah Undang-Undang 2 nomor 2012, yaitu terkait dengan tentang pengadaan tanah. Ya, yang rujukannya adalah kurang lebih adalah bagaimana harga yang ditetapkan adalah sesuai dengan ganti rugi itu sesuai dengan harga perolehan itu. Dan kita lihat bersama-sama bahwa tanah Adi Murti adalah bersebelahan dengan Damija, ya. Beda dengan tanah-tanah yang lain yang sangat jauh dan tidak memiliki jalan. Nah, tapi harga perolehan di tahun 2017 adalah 70 juta per are, namun ganti ruginya saat ini adalah sebesar 26.500.000. Nah, inilah yang menjadi semangat perjuangan kami bagaimana di dalam pembangunan pusat kebudayaan Bali ini adalah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, tapi kenyataannya adalah klien kami mengalami kerugian miliaran rupiah. Lebih lanjut, ia menegaskan kliennya tidak pernah menolak proyek pemerintah, namun keberatan terhadap cara penghitungan nilai tanah yang dilakukan oleh pihak KJPP. Menurutnya perkara ini bukan semata-mata tentang memperjuangkan hak klien, tetapi juga menjadi bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penilaian tanah yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Sementara itu kuasa hukum KJPP Chandra Kasih atau tergugat tidak bersedia memberikan komentar atas polemik tanah PKB di Klungkung ini. Winate, Bali TV. menjelang musim penghujan, Dinas Kesehatan
Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus demam berdarah dengue atau DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Raka Susanti menyampaikan bahwa tren kasus DBD cenderung meningkat setiap awal tahun, terutama pada masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Setiap tahun sejak bulan Januari hingga April biasanya terjadi peningkatan kasus DBD. Namun saat memasuki musim kemarau, penurunan kasus cukup signifikan. Yang perlu diwaspadai adalah saat perubahan musim dari kemarau ke penghujan, karena di masa itu biasanya kasus DBD kembali meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan oleh banyaknya genangan air yang muncul di sekitar rumah atau di antara barang-barang bekas, yang menjadi tempat ideal bagi nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh hanya bergantung pada upaya fogging, karena metode tersebut kini dinilai sudah tidak lagi efektif. Masyarakat sering berpikir bahwa kalau ada kasus DBD harus dilakukan fogging. Padahal fogging menggunakan bahan kimia atau insektisida yang disebut lapasida untuk membunuh nyamuk. Penelitian menunjukkan sudah ada resistensi dari nyamuk terhadap bahan kimia tersebut, sehingga efektivitasnya menurun. Cara yang paling efektif tetap dengan menerapkan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur tempat-tempat penampungan air. Dengan tetap 3M plusnya, yaitu menguras nih, kalau misalnya ada bak-bak, itu secara kontinu dikuras setiap seminggu sekali mungkin, kemudian melihat lagi genangan-genangan air mungkin di vas bunga yang tidak ada ikannya mungkin, kemudian lihat lagi di belakang kulkas yang mungkin ada air tergenang, atau di dispenser, itu biasanya potensi air tergenang yang mungkin kurang kita perhatikan. Atau mungkin tirte yang ada di pura-pura itu kan sangat jarang sekali kita lihat. Coba dilihat lagi kalau memang tidak digunakan, agar tempat itu lebih baik dibalik atau ditutup. Seperti itu. Kemudian selain menguras, kemudian menutup, kalau misalnya ada menampung air itu sebaiknya ditutup, dan mengubur mungkin alat-alat yang tidak terpakai yang berpotensi menjadi genangan air. Lebih lanjut, Dr. Raka Susanti mengingatkan bahwa menjelang akhir tahun, tepatnya pada bulan November dan Desember, potensi peningkatan kasus DBD kembali tinggi karena mulai masuk musim penghujan. Selain meningkatkan kewaspadaan, ia menghimbau masyarakat agar tetap menerapkan 3M secara rutin. Jika ada anggota keluarga yang mengalami demam, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk memastikan apakah itu DBD atau bukan. Penanganan yang cepat sangat penting agar pasien dapat sembuh dan terhindar dari resiko kematian akibat demam berdarah. Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga terus melakukan pemantauan dan edukasi kepada masyarakat agar perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kebiasaan, terutama dalam menjaga lingkungan bebas dari sarang nyamuk penyebab DBD. Hendra, Bali TV. Pusaran awan mirip puting beliung muncul di dekat Gunung Batur. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis.
Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan pusaran awan menyerupai angin puting beliung di kawasan Gunung Batur Kintamani viral di media sosial. Menurut informasi, kejadian itu terjadi Jumat 7 November 2025 di dekat Pura Perapen. Berdasarkan video yang beredar, pusaran awan muncul dari tengah awan hitam saat hujan melanda wilayah Kintamani. Salah satu warga yang sempat memvideokan fenomena ini, Wayan Swardana, mengatakan peristiwanya terjadi sekitar jam 2. Lokasinya bertempat di kaldera Gunung Batur. Penyarikan Desa Adat Batur, Guru Iwayan Aste, dikonfirmasi membenarkan adanya informasi tersebut, hanya saja ia mengaku tidak tahu pasti waktu kejadiannya. Sebab dia mendapat informasi itu beberapa saat setelah kejadian. Dari informasi yang diterimanya bahwa fenomena itu terjadi di dekat Pura Perapen, timur dari Pura Sampianwangi. Ia memastikan bahwa tidak ada dampak yang ditimbulkan akibat fenomena alam tersebut. Sementara itu, menurut petugas BMKG Wayan Mustiana saat dikonfirmasi tim liputan mengatakan, dari pantauan citra radar cuaca, terjadi pembentukan awan-awan konvektif seperti cumulonimbus atau CB di Kintamani dan sekitarnya. Awan CB tersebut dapat menimbulkan hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir, angin kencang berdurasi singkat dan juga puting beliung. Jika dilihat dari video, kejadian tersebut bisa jadi kejadian puting beliung. Penyebab utama puting beliung antara lain adanya awan CB, perbedaan kecepatan dan arah angin, kondisi cuaca ekstrim atau hujan lebat, faktor lokal atau topografi pegunungan, lembah, dan pantai bisa memperkuat pergerakan angin dan menyebabkan terbentuknya pusaran angin. Tim Liputan, Bali TV. Para pedagang di kawasan Pasar Kumbasari diliputi kekhawatiran akan terjadinya banjir susulan setelah peristiwa banjir dahsyat yang melanda pada 10 September 2025 lalu. Banjir tersebut menyebabkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah bagi banyak pedagang serta melumpuhkan aktivitas pasar selama beberapa hari akibat tebalnya lumpur, puing-puing, dan rusaknya berbagai fasilitas. Salah satu pedagang ikan di Pasar Kumbasari, Wayan Mustiko, mengungkapkan rasa waspadanya setiap kali hujan turun. Ia mengatakan bahwa saat hujan dengan intensitas sedang pun, debit air di sekitar Pura Beji sudah mulai naik drastis. Kemarin hujan sebentar saja, air sudah melewati Pura Beji. Kami, para pedagang, langsung waspada dan siap-siap mengemasi dagangan. Pedagang asal Karangasem ini juga menyoroti kondisi infrastruktur Tukad Badung yang mengalami kerusakan parah. Menurutnya, tembok bantaran sungai yang roboh menjadi penyebab utama air bah meluap hingga masuk ke area pasar dengan ketinggian air mencapai sekitar 2 meter saat banjir terjadi. Air datang begitu cepat, kami tidak sempat menyelamatkan barang. Banyak dagangan hanyut dan rusak, kerugian kami bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kita sebagai dagang di sini di Kumbasari tidak memiliki kewaspadaan yang lebih tinggi kalau terjadi hujan deras. Nah, seperti kejadian kemarin, kalau nggak salah itu 3 hari yang lalu, hujan deras sebentar saja itu debit air yang di bawah, terutama di Pura Beji yang di Pasar Badung itu sudah naik, dan kepada pedagang yang seluruh di Kumbasari yang sudah pernah terdampak, cepat-cepat untuk membereskan dagangan dan segera pulang. Kini Mustiko bersama para pedagang lainnya berharap agar pihak PD Pasar dan pemerintah Kota Denpasar segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki saluran air dan infrastruktur di sekitar Tukad Badung. Ia juga menghimbau agar ada sistem peringatan dini serta penataan ulang kawasan pasar agar tidak terlalu rentan terhadap banjir. Jika hujan deras turun, pihaknya langsung siaga, tapi ia berharap ada solusi agar bisa berdagang dengan tenang tanpa rasa takut setiap musim hujan tiba. Para pedagang menilai apabila banjir kembali terjadi, hal itu bukan hanya mengancam barang dagangan, tetapi juga dapat menghancurkan mata pencaharian mereka yang sudah bertahun-tahun bertumpu di Pasar Kumbasari. Mereka berharap langkah cepat dan konkret dari pemerintah dapat mencegah terulangnya bencana serupa yang sangat merugikan masyarakat kecil. Hendra, Bali TV.
Dekranasda Bali Fashion Week sesi 1 tahun 2025 resmi ditutup oleh Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Selvi Gibran Rakabuming. Acara penutupan digelar meriah di Gedung Kesiarnawe, Taman Budaya Bali Art Center Denpasar Jumat malam kemarin. Kedatangan istri Wakil Presiden disambut hangat oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Nyonya Putri Koster. Tampil anggun dalam balutan kebaya ungu dipadukan dengan kamben songket berwarna kuning, Ibu Selvi Gibran terlihat memukau. Keanggunannya semakin lengkap dengan aksesoris bros dan anting-anting yang ia beli dari pameran IKM Bali Bangkit. Dalam sambutannya, Selvi Gibran Rakabuming menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam bergotong royong menyukseskan DBVW sesi 1 tahun 2025 ini. Menurutnya, acara ini adalah program alternatif yang sangat baik dan bermanfaat bagi UMKM di Bali. Ketua Dekranas menjelaskan, meski pameran besar tahunan di Jakarta, Krianusa harus ditunda, penyelenggaraan DBVW menjadi solusi dan kesempatan emas. Nah, ini adalah salah satu alternatif yang sangat luar biasa dan saya sangat mengapresiasi Ibu bahwa Ibu memberikan ruang bagi UMKM yang kemarin pasti sudah mempersiapkan untuk pameran Krianusa di Jakarta. Pasti ada rasa kecewanya para UMKM ini, tapi dengan Ibu membuatkan acara Dekranasda Bali Fashion Week ini adalah salah satu alternatif program yang sangat baik dan tentunya sangat bermanfaat bagi UMKM di Bali. Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Nyonya Putri Koster melaporkan bahwa DBFW sesi 1 tahun 2025 ini telah berlangsung sejak 1 November, dirangkaikan dengan Festival Anggrek Kembali 2025 dan Pasar Kuliner Khas Bali. DBVW 2025 ini merupakan inisiasi pertama sebagai bentuk dukungan dan kesempatan bagi para desainer muda untuk menampilkan karya terbaik mereka. Menurut istri Gubernur Bali Wayan Koster ini, absennya Krianusa di Jakarta justru menjadi berkah bagi Dekranasda Bali. Hal ini memberikan ide baru untuk menggelar DBVW yang rencananya akan diadakan 2 kali dalam setahun, di mana sesi kedua dijadwalkan bulan depan. Ibu Ketua Umum yang hormati, ini kalau dibilang berkah bagi kami karena tidak diselenggarakannya Krianusa di Jakarta. Kami punya kesempatan dan ini ide baru bagi kami di Dekranasda Provinsi Bali untuk menyelenggarakan, menggeser program yang tadinya harus ke Jakarta, kami laksanakan di Bali dan kami bisa menyelenggarakan Dekranasda Bali Fashion Week ini selama 2 kali, Ibu. Jadi di bulan November dan di bulan Desember. Sebagai informasi, selama berlangsung sejak 1 November 2025, DBVW sesi 1 telah menampilkan 44 model profesional dari 4 agensi ternama. Selain itu juga diselenggarakan Lomba Fashion Fotografi DBVW 2025 di Gedung Kesiarnawe Art Center Denpasar. Semoga dengan penyelenggaraan DBVW secara konsisten, Bali dapat melahirkan desainer-desainer handal dan menjadi salah satu pusat mode dunia. Indrawan, Bali TV. Kami segera kembali dengan informasi masyarakat butuh investor dan investor harus hidup berdampingan dengan masyarakat. Ayo menang
menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, polemik terkait keberadaan Pura Belong Batu Nunggul Jimbaran yang berada di dalam SHGB, Sertifikat Hak Guna Bangunan PT Jimbaran Hijau, yang mengakibatkan proses renovasi pura mendapat halangan meski telah mendapatkan dana hibah Pemprov Bali. Menanggapi polemik Pura Belong Batu Nunggul Ki Balang Tamak yang berada di Jalan Gua Petang Jimbaran ini, Senator anggota DPD RI Dapil Bali Arya Wedakarna mengatakan masyarakat sangat membutuhkan investor dan investor harus hidup berdampingan dengan masyarakat. Pihaknya mengungkapkan kedua belah pihak harus mampu menahan diri agar suasana kondusif, apalagi Bali akan menghadapi masa peak season November hingga Januari ini, di mana akan banyak kunjungan wisatawan yang mengisyaratkan Bali tetap aman dan kondusif. Arya Wedakarna menegaskan permasalahan seperti ini sebaiknya diselesaikan secara restoratif dengan pengawasan dari pihak keamanan TNI Polri. JSL, ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40. Ya, jadi kita akan periksa semua. Ke depan investor harus bersahabat dengan desa adat. Begitu juga desa adat harus juga komunikasi yang baik. Semua menahan diri. Mungkin November, Desember sampai Januari akan peak season. Kita akan menerima jutaan wisatawan tenang, kondusif. Dan satu lagi yang tertinggal, yang tadi meminta kepada aparat kepolisian untuk menjaga kedua pihak, selesaikan masalah ini dengan restoratif, ya, tidak sampai ke jalur hukum. Ya, investor perlu masyarakat, masyarakat juga perlu investor. Ya. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Di beberapa wilayah ada kawasan pantai yang menjadi wilayah private yang dibatasi atau tidak dapat dinikmati publik. Khusus di kawasan Sanur, sepanjang matahari terbit hingga Mertesari merupakan ranah publik yang dinikmati setiap pengunjung yang datang. Hal tersebut diungkapkan Ketua Yayasan Pembangunan Sanur Ide Bagus Gede Sidarto Putra usai pembukaan Sanur Village Festival pada Jumat 7 November 2025. Pelaku pariwisata asli Sanur ini menjelaskan bahwa kawasan Sanur, DTW Sanur dikelola desa adat atau oleh masyarakat Sanur langsung. Ruang publik mulai matahari terbit hingga Mertasari terus ditata untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung yang datang menikmati keindahan Sanur. Sehingga tidak ada kawasan pantai di Sanur yang diprivasi atau tidak ada larangan bagi pengunjung untuk berenang atau kegiatan lainnya. Terlebih pelaku pariwisata atau pemilik hotel di Sanur kebanyakan warga lokal. Pihaknya menegaskan salah kalau hotel memonopoli kawasan pantai karena merupakan ranah publik. Sanur ini semua DTW itu dikelola desa adat.
oleh masyarakat langsung. Jadi ruang publik dari matahari terbit sekarang mulai lebih dibagusin. Itu untuk publik semua. Nggak ada sekarang yang larang di Sanur itu mau berenang, mau apa, nggak ada. Jadi itu adalah ranah publik. Salah kalau hotel itu melakukan memonopoli untuk kegiatannya, itu nggak boleh sama sekali. Dan itu nggak ada masalah di Sanur. Karena kita emang orang yang punya hotel juga orang-orang lokal sini juga. Pihaknya menambahkan Sanur terbuka untuk investor sepanjang para investor patuh dan mengikuti aturan yang ada. Terlebih, Sanur memiliki filosofi Sanur Kami, Sanur Kita. Sukma, Bali TV. Bobol puluhan sekolah residivis kambuhan diringkus. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Baturiti Polres Tabanan mengungkap seorang residivis yang melakukan aksi pencurian dengan menyasar sekolah-sekolah di Bali. Pelaku spesialis menyasar barang elektronik yang merupakan inventaris sekolah. Pria berinisial J 22 tahun digiring petugas unit Reskrim Polsek Baturiti. Residivis kasus serupa asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini nekat melakukan pencurian di SMP Negeri 5 Baturiti, Tabanan. Pelaku ditangkap setelah kedapatan menjual hasil curian berupa laptop melalui marketplace. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Kepala SMP Negeri 5 Baturiti, I Gusti Ngurah Udiana, yang mendapati ruang tata usaha dan ruang kepala sekolah berantakan dengan jendela dalam keadaan terbuka dan tercongkel. Setelah dicek, sebanyak 15 unit laptop dan 1 unit sound system aktif hilang. Total kerugian mencapai 89,55 juta rupiah. Tim unit Reskrim Polsek Baturiti melakukan olah TKP dan pendalaman. Dari hasil penyelidikan, ditemukan barang-barang yang identik dengan yang hilang dijual melalui marketplace. Tim kemudian melakukan transaksi COD dan berhasil mengetahui keberadaan pelaku. Kapolsek Baturiti, Kompol Ikomang Agus Sudarsano mengatakan, pelaku diamankan di daerah Abian Base, Mengwi, Kabupaten Badung, beserta barang bukti. Dari tangannya polisi mengamankan 11 laptop Acer, 4 laptop tambahan, 15 charger laptop,
2 printer, 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku, obeng, pakaian yang digunakan saat beraksi, hingga stiker inventaris yang dilepas dari barang sekolah. Hasil pemeriksaan, J mengakui telah melakukan pencurian di 10 lokasi sekolah di wilayah Bali, mulai dari Tabanan, Badung, Gianyar, hingga Bangli. Modusnya mencokel jendela sekolah yang jauh dari pemukiman. Sebelum beraksi, pelaku menentukan sasaran melalui Google Maps. Motif pelaku adalah ekonomi dan menjual barang-barang hasil curian secara online. Pelaku sudah melakukan tindak pidana pencurian ini di 10 TKP. Ya, 10 TKP yang berada di wilayah Baturiti, kemudian Gianyar, Bangli, Marge, dan di Penebel. Ya. Jadi pelaku ini melakukan di 10 TKP tersebut. Jadi modus operandi daripada pelaku ini adalah pelaku masuk melalui jendela. Pelaku dalam menentukan sasaran ini berdasarkan Google Map dia. Ya, dilihat dalam Google Map mana-mana kira-kira sekolah-sekolah yang minim penerangan, jauh pemukiman, yang kira-kira sepi, ya, nihil CCTV. Sementara itu, Kapolres Tabanan AKBP Putu Bayu Pati menghimbau seluruh sekolah dan fasilitas umum meningkatkan keamanan, termasuk mengaktifkan sistem CCTV dan memastikan pintu serta jendela terkunci dengan ditambahkan alat pengaman sebagai lapis pengamanan saat ditinggalkan. Kami menghimbau kepada khususnya tempat-tempat sekolah agar juga yang sekolahnya belum memiliki CCTV dilengkapi dengan CCTV. Terus kedua, dengan sama kalau memang menyimpan barang-barang yang sifatnya elektronik segala macam, silakan ditambahkan pengamanan di fungsi jendela dan juga pintu untuk sebagai lapis keamanan supaya kalau memang harus diletakkan barang-barang elektronik di situ benar-benar safety dan aman. Tapi kalau tidak, ya silakan dibawa pulang. Atas perbuatannya, J dijerat pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Raiswantara, Bali TV. Provinsi Bali menjadi salah satu target utama program 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat. Namun ada penyesuaian khusus desain rumah untuk program ini. Di Bali akan dibangun secara vertikal dengan tetap mempertimbangkan aturan dan adat istiadat setempat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Wamen PKP, Fahri Hamzah, usai membuka diskusi internasional Habitekno 7 di kampus Universitas Udayana Jimbaran, Badung belum lama ini. Menurut Fahri, pembangunan rumah tapak tidak dapat terus diandalkan mengingat tingginya harga tanah di Bali, yang juga tidak seluruhnya bisa disubsidi pemerintah. Karena itu, konsep perumahan vertikal menjadi solusi namun tidak boleh melanggar ketentuan adat. Kalau harga rumah itu nanti ketentuannya adalah pada solusi ketiga, yaitu pemerintah akan menerapkan ketentuan tentang subsidi tanah. Jadi nanti semua perumahan subsidi itu hanya dibangun di atas tanah yang disubsidi oleh pemerintah. Ya, kemungkinannya itu dan itu mayoritas harus vertikal karena harga tanah itu kan mahal. Sehingga sebaiknya perumahannya dibangun lebih vertikal. Begitu, tentu di Bali ada ketentuannya, tapi tetap supaya komponen tanahnya itu tidak terlalu besar. Program 3 juta rumah ini akan diawali dengan pembangunan dan renovasi total 400.000 unit rumah di seluruh Indonesia. Meski enggan menyebut angka pasti, Fahri menegaskan bahwa jatah pembangunan dan renovasi rumah untuk Bali akan menjadi yang paling sedikit di antara daerah pionir lainnya. Alasannya, perekonomian Bali dinilai cukup maju dan mayoritas masyarakatnya dianggap mampu membeli atau merenovasi rumah secara mandiri. Dan sebenarnya kalau dihitung-hitung, Bali relatif yang paling sedikit yang harus direnovasi dan harus dibangun karena tingkat penghidupan masyarakat Bali kan bisa dibilang masuk 10 besar di Indonesia, jadi relatif oke. Cuman mungkin Bali perlu
penguatan untuk infrastrukturnya. Kalau dilihat dari pengalaman banjir dan kemarin itu komplain tentang sampah dan sebagainya. Fahri menambahkan fokus utama bagi Bali justru adalah penataan infrastruktur kawasan sungai dan pantai yang harus dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini dinilai lebih mendesak mengingat status Bali sebagai destinasi pariwisata internasional yang pernah dilanda musibah banjir bandang. Program 3 juta rumah yang akan dimulai pada tahun 2026 ini diutamakan menggunakan material baku lokal dan diklaim ramah lingkungan. Sejalan dengan protokol lingkungan yang mengedepankan aspek hijau dan rendah karbon. Indrawan, Bali TV. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang menggelar pembinaan dan sosialisasi peraturan bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri nomor 6 dan 8 tahun 2006 yang berlokasi di Pura Parahyangan Agung Buana Raksati, Sodong 3 Raksa, Tangerang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat mencegah konflik dan memperkuat peran FKUB dalam menjaga harmoni antar umat beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang menggelar pembinaan dan sosialisasi peraturan bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri nomor 6 dan 8 tahun 2006 yang berlokasi di Pura Parahyangan Agung Buana Raksati, Sodong 3 Raksa, Tangerang. Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi di antaranya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Kabak TU, Ketua FKUB Kabupaten Tangerang, Pengurus FKUB Kabupaten Tangerang, dan juga Sekban Kesbangpol Kabupaten Tangerang. Ketua FKUB Kabupaten Tangerang Kiai Haji Maski mengatakan FKUB sangat berperan dalam pembinaan dan sosialisasi yang menjadi dasar pembentukan FKUB itu sendiri dan mengatur pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat mencegah konflik dan memperkuat peran FKUB dalam menjaga harmoni antar umat beragama. Menggarakan sosialisasi ini, pertama saya selaku Ketua FKUB melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat PBM, diantaranya yaitu melaksanakan sosialisasi peraturan. Kita panggil dari absensi pemuda dulu ya, mohon izin Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Budi Nur Indra, pemuda Muhammadiyah. Tidak bisa ditinggalkan, sesuatu yang sangat penting. Bapak Budi Nur Indra, pemuda Muhammadiyah, silakan Pak. Bahwa kemudian Bapak M. Taufik, pemuda Muhammadiyah. Mengetahui tentang lagi antri Ibu Rika Lili, Ibu Rika dari pemuda Muhammadiyah. Terus menerus mengadakan sosialisasi peraturan bersama. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan dengan diaktifkan atau digiatkan sosialisasi peraturan pemerintah ini, dari waktu ke waktu masyarakat kita semuanya, khususnya di masyarakat di Kabupaten Tangerang ini semakin rukun, semakin mantap kerukunannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiase melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan pada low season Sanur targetkan wisatawan lokal meningkat. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Loh, nyai bengong len. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun,
isi dompetnya pasti KTP Rogen. Beli, awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awak-awaknya. Apa? Mau pijat, keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, mertuakan. Jadi subane gelam kok kene awake ne makatang lo, awake ne makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing dalam ijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, waktunya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, bercerita awake. Kene ini awake makatang, awake bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi lumayan. Ini, ayo kemana jalan bicaranya nih lo? Ini saya bicara awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek TV semangatnya kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, hematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan saya nak tanaki, awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Kuningnya kemarjang disampun anak ke alit menek kulit. Metapang kalau kebos, mepangges dikawin sangin, mesin drama. Antar ketua Banjar Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian beng TPS 6. Pemirsa, periode bulan Oktober-November masuk dalam low season kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Dalam mengatasi menurunnya tingkatan kunjungan tersebut, berbagai upaya dilakukan dengan menggait wisatawan lokal ke daerah Sanur. Sanur selama ini menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kota Denpasar yang ikonik. Dalam meningkatkan angka kunjungan, Sanur Village Festival menjadi salah satu magnet upaya untuk menarik wisatawan berkunjung ke Sanur. Ketua Yayasan Pembangunan Sanur Ide Bagus Gede Sidarto Putro mengatakan Sanur Village Festival atau Sunfest digelar saat low season kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali, yakni periode Oktober hingga November. Sehingga pada Sunfest kali ini pihaknya menargetkan kunjungan warga lokal. Mengusung spirit guna dusun sebagai filosofi pemanfaatan ilmu pengetahuan, memberikan pesan mendalam agar terus mengisi diri dengan ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat luas. Kita kalau Oktober sama November sedikit beda target. Kalau yang Agustus, Oktober itu biasanya untuk memberikan aktivitas tambahan pada tamu yang udah ada di sini. Nah, sebenarnya sama aja, cuman karena ini low season, kita berharap nanti ke depan ini menjadi vehicle promosi juga. Jadi yang mau datang untuk festival ini mungkin lebih tenang datang November dan support kepada kami yang lebih gampang, kamar, airlines. Kalau enggak susah.
itunya. Tapi sepertinya kita akan kembalikan polanya ke Oktober nanti. Dengan Sunfest yang menargetkan kunjungan warga lokal diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus memperkenalkan berbagai potensi Sanur. Sukma, Bali TV. Daerah pesisir seperti Sanur kaya akan hasil lautnya seperti ikan hingga bulung laut. Keanekaragam hasil laut dapat diperkenalkan dan diolah menjadi hidangan lawar yang lezat dengan mengadaptasi bahan utama dengan perpaduan basa genep sebagai bumbu khas Bali. Hidangan lawar biasanya identik dengan olahan daging babi maupun ayam cincang dicampur sayuran berupa kacang panjang dan nangka muda. Selain bahan tersebut, ternyata aneka ragam hasil laut seperti cumi, gurita, ikan laut, tuna, bulu babi, hingga rumput laut dapat diolah menjadi olahan lawar dengan cita rasa yang khas dengan perpaduan bumbu basa genep. Salah satu peserta lomba lawar dalam rangkaian Sanur Festival, Indra mengatakan, olahan hasil laut berupa bulung diolah menjadi lawar sebagai upaya memperkenalkan makanan khas pesisir. Selain itu, ia menekankan bahwa yang dapat diolah menjadi lawar bukan hanya ikan, namun sebagian besar hasil laut dapat diolah menjadi makanan khas dengan cita rasa yang unik. Kita mengambil konsep kenapa kita mengambil luar bulung, yaitu ciri khas, salah satunya ciri khas dari pesisir. Dan selain ciri khas dari pesisir itu juga petua-petua kita khususnya di Sindu, di Sanur, juga memakai lawar bulung. Nah, karena petua-petua kita sejarahnya dulu ya ada yang bisa beli babi, ada yang bisa yang enggak, itu dari olahan hasil alam atau olahan ulam segaro yang bisa diolah sama petua-petua kita yang di Sanur kayak itu. Nah, itulah jadi inspirasi buat kita. Itulah jadi buat inspirasi kita sebagai generasi untuk menunjukkan bahwa di pesisir itu bukan lawar ikan aja ada ya, cuma ada juga lawar bulung namanya. Olahan hasil laut menjadi lawar tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan nilai gizi seperti protein dan serat, serta menonjolkan kekayaan kuliner daerah pesisir. Melalui hidangan lawar, keanekaragaman hasil laut dapat dinikmati dengan cara yang unik dan kaya rasa. Sukma, Bali TV. Kejuaraan dunia Fovinam ke-8 yang berlangsung di Buleleng telah berakhir dengan kemenangan ada pada negara Vietnam sebagai negara asal dari olahraga Fovinam ini dengan perolehan medali 24 emas dan 1 perunggu. Kejuaraan Fovinam yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 8 November 2025 di Gor Undiksa, Jinang Dalam, Buleleng telah berakhir. Dan Indonesia sebagai tuan rumah cukup beruntung mendapat raihan medali 5 perak dan 13 perunggu dari kategori Fight and Perform. Raihan ini meningkat signifikan dibanding keikutsertaan pada kejuaraan dunia sebelumnya di Vietnam yang hanya menghasilkan 1 medali perak. Sementara 7 negara lainnya yakni Afghanistan, Korea, Mali, Burkina Faso, Senegal, Switzerland, dan Thailand harus pulang dengan tangan kosong. Aljazair yang pada kejuaraan Fovinam sebelumnya berada di peringkat kedua, kini kembali mempertahankan posisi tersebut. Dengan raihan medali 9 emas, 10 perak, dan 5 perunggu. The Vietnamese team is very good, but we try to do our best to keep. Setelah Aljazair disusul Kamboja di peringkat ketiga dengan raihan medali 7 emas, 11 perak, dan 5 perunggu. Dalam kejuaraan kali ini, total medali yang diperebutkan sebanyak 167 medali, yakni 45 emas, 45 perak, dan 77 perunggu. Yasri Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Wakil redaksi yang bertugas saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.